adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar, asas, atau prinsip. Jadi Pancasila dapat disimpulkan sebagai 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Pancasila telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Menurut sejarahnya, Pancasila pertama kali diusulkan pada tahun 1945 dalam sidang BPUPKI pertama dan mulai dibahas pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, dengan tema merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama ini, terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang konsep dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Barulah pada hari terakhir, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas yang diperkenalkan sebagai Pancasila. Namun, masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil untuk menetapkan dasar negara dan pada akhirnya dari hasil diskusi panitia 9 pada 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yang kita kenal hingga saat ini sebagai Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau nilai. Oleh karena itu, Pancasila berarti 5 prinsip atau nilai dasar yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila penting diimplementasikan di Indonesia secara umum karena menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara dan wajib dijunjung tinggi serta dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai universal yang penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut seperti ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang dapat membantu masyarakat untuk hidup harmonis dan menghormati perbedaan serta kemajemukan antara satu sama lain. Pancasila juga menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan nasional dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. Sebagai bangsa yang majemuk, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan pada bangsa Indonesia, dibutuhkan ikatan lain di samping ikatan-ikatan primordial yang sudah ada dari suku-suku bangsa di Indonesia. Dalam hal ini, para pendiri bangsa mencetuskan gagasan perlunya pengkristalan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sebagai norma dasar atau sebagai ideologi bangsa yang dapat menimbulkan rasa persatuan, yaitu Pancasila. Sebagai norma dasar yang berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila yang bersifat umum tersebut perlu ditelaah untuk diimplementasikan dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila juga merupakan fondasi dari pembentuk karakter bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila memiliki makna dan pentingnya yang besar bagi Indonesia. Implementasi Pancasila menjadi suatu keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat serta membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut OPM adalah sebuah gerakan separatisme yang berasal dari Provinsi Papua. Gerakan ini muncul pada tahun 1963 setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia. OPM menyatakan bahwa Papua adalah negara merdeka yang terjajah oleh Indonesia dan berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya melalui jalur kekerasan dan diplomasi. Pada awalnya, gerakan OPM terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang terpisah-pisah. Namun, pada tahun 1970-an, mereka berhasil menyatukan diri dan membentuk organisasi Papua Merdeka yang lebih besar. OPM memulai aksinya dengan serangan terhadap militer Indonesia dan melakukan sabotase terhadap proyek-proyek pemerintah di Papua. Meskipun ada upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dan OPM, namun konflik di Papua masih berlangsung hingga saat ini. OPM adalah organisasi Papua Merdeka, merupakan gerakan separatisme yang ingin memisahkan wilayah Papua dari Indonesia. Dampak dari gerakan ini terhadap Pancasila adalah negatif, karena OPM memperjuangkan pemisahan wilayah Papua dari Indonesia yang bertentangan dengan prinsip kesatuan dan persatuan bangsa yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Beberapa dampak dan analisis korelasi OPM terhadap Pancasila yang mungkin dapat disebutkan antara lain yang pertama, itu melanggar nilai dan prinsip Pancasila. OPM menolak untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Oleh karena itu, OPM secara langsung melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan persatuan, kesatuan, dan kebinekaan. Yang kedua, menciptakan konflik dan ketidakstabilan. OPM telah melakukan serangkaian aksi terorisme dan kekerasan termasuk serangan terhadap polisi, tentara, pembunuhan, dan pengeboman. Konflik ini menciptakan ketidakstabilan di Papua Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan perdamaian, keadilan, dan demokrasi. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan keras. Tindakan kekerasan OPM dan penolakan mereka terhadap Pancasila telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan keras. Tindakan-tindakan ini yang dapat termasuk melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, ada menimbulkan pertanyaan tentang perlunya memperbaharui Pancasila. Beberapa kalangan telah menimbulkan pertanyaan tentang perlunya memperbarui atau mereformasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Argumen ini didasarkan pada kritik terhadap Pancasila yang dianggap tidak relevan lagi dengan realitas sosial politik di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun dialog, kesepakatan, konsensus yang kuat antara seluruh pihak yang terlibat untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Papua. Oke, selanjutnya peran Pancasila dalam tatanan negara. Peran Pancasila dalam menyatukan Indonesia itu sangat penting. Sebab negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan berbagai macam hal lainnya, yang tentu saja perbedaan tersebut bisa saja menjadi perpecahan yang satu sama lain. Tetapi dengan ideologi Pancasila, di mana kita memiliki 5 dasar sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya juga kita walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua, kita kira Pancasila kira bergabung dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia dan tentunya tidak akan menimbulkan perpecahan. Dan oke, selanjutnya untuk peran Pancasila itu saja. Terima kasih. Selanjutnya adalah peran Pancasila dalam konteks OPM. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini sudah menjawab tuntutan utama dari mengapa OPM ini bisa lahir, yaitu ketidakmerataan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia. Untuk itu sebenarnya di dalam sila kelima itu disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah termuat di dalam nilai-nilai Pancasila, baik itu keadilan secara sosial, keadilan ekonomi, keadilan pembangunan infrastruktur. Sebenarnya itu sudah menjawab tuntutan utama dari OPM itu bisa lahir. Sebagai generasi muda yang memiliki peran agent of change, mahasiswa patutnya menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat maupun dalam kegiatan akademiknya. Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pribadi yang percaya diri, inovatif, memiliki solidaritas yang tinggi, serta berdedikasi yang tinggi terhadap negara dan bangsa. Selain menjadi agent of change, mahasiswa juga memiliki peran penting dalam menjunjung integritas nasional sesuai dengan sila 3 Pancasila. Nah, mahasiswa ini dapat menjadi pelopor untuk persatuan dan kesatuan. Salah satu contohnya adalah dengan berorganisasi di lingkungan kampus. Dengan begitu, kita dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, diharapkan dari hal tersebut akan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta meningkatkan organisasi tersebut. Jadi, kesimpulan dari beberapa pendapat yang telah dikeluarkan oleh teman-teman kelompok MPKT FG3 adalah implementasi Pancasila yang memiliki peran penting untuk Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah identitas nasional. Pancasila memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan menggambarkan semangat kebersamaan. Kedua, Pancasila menjadi dasar hukum negara untuk meraih keputusan yang berlandaskan pada prinsip adil dan demokratis. Dan yang ketiga, Pancasila mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga memastikan masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Implementasi Pancasila adalah fondasi kuat dalam membangun negara Indonesia yang berdaulat, adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dalam hal ini, Pancasila memiliki peran penting dalam mencegah gerakan separatis seperti OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Pancasila juga mendorong pendekatan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Dengan mengedepankan musyawarah, diskusi, dan mencari solusi bersama, Pancasila dapat mengurangi ketegangan dan melahirkan dialog yang konstruktif. Hal ini membantu mengurangi ketegangan antar grup etnis dan menguatkan rasa kebangsaan.
Jadi, penerapan Pancasila secara konsisten dan komprehensif menjadi landasan yang kuat dalam mencegah gerakan separatis seperti OPM dan memperkuat ikatan sosial di Indonesia. Demikian penjelasan kami mengenai implementasi Pancasila di Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka. Terima kasih.